Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Di Madonna Official Story, darling. Ya, kita melanjutkan sebuah perjalanan dari sebuah cerita tentang energi karmik dan feminim yang bisa saja energi berbalik ya. Dalam artian berbalik di sini, bagaimana kondisi perjalanan hidup manusia itu bisa saja kita yang tadinya berenergi positif bisa menjadi negatif atau sebaliknya. Dalam artian seperti itu. Dan terakhir dari part pertama menyatakan bahwa ya di kondisi feminim ya bahwa semua kenangan hidup bersama pasangan kalian ya selalu dibawa di dalam doa, dalam artian seperti itu. Dan di energi karmik waktu saat kalian di posisi toxic dan devil, bahwa kalian merasa sakit bukan kalian saja yang sakit, tapi orang lain juga menderita karena sebuah perasaan yang kalian sakiti, atau kalian juga berada di level dan berada di atas penderitaan dari seseorang yang kalian sakiti. Bahkan adanya sebuah janji yang kalian tunggu karena sebuah keputusan, akhirnya hubungan kalian memang tergantung, bahkan menggantung dari sebuah keputusan yang tidak pernah kalian dapatkan, atau sebuah keputusan yang diakhiri dengan sadis. Kita mau melihat dari sebuah ceritanya adalah dikatakan di sini ya bahwa tidak pernah ada namanya kepastian dari sebuah keputusan ya. Keputusan dari kalian, beberapa dari kalian memang energinya betul-betul sangat menggantung, dalam artian beberapa dari kalian menunggu sebuah keajaiban dari sebuah kondisi, yaitu bisa kembali dan berada di posisi yang kalian inginkan. Namun karena tidak ada keputusan secara tegas dikatakan di sini, bahkan apa yang kalian inginkan dari sebuah dunia kalian yang hilang, ya kalian ingin kembali dari sebuah keinginan ya, namun kalian menunggu waktu yang tepat. Tapi sampai sekarang entah energi karmik dan feminim, dalam artian di sini kita menyatakan secara global tidak ada keputusan yang tegas untuk sebuah harapan yang kalian inginkan, namun kalian ingin selalu bisa kembali ke dunia yang kalian inginkan dan tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Tapi kalaupun seperti itu, ingin kembalinya suasana atau keadaan dan kondisi seperti yang kalian inginkan, masih belum ada ketegasan di dalam jiwa kalian. Intinya kalian ingin lepas dari kondisi tersebut, tapi tidak ada pergerakan, tidak ada kejelasan, karena keputusan kalian mengambang. Kenapa? Ya, energi dari sebuah keputusan itu memang tidak ada, lambat. Bahkan yang namanya kebebasan yang kalian inginkan ini betul-betul menjadi sebuah harapan untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalian menginginkan sebuah kebebasan dari sebuah kedamaian hidup. Tapi dikala energi toxic devil dan keinginan yang begitu tinggi, tapi tidak ada perjuangan hidup, tidak ada kemauan, sulit. Kalian ingin bebas dari kondisi tersebut, tapi bagaimana mau bebas? Bagaimana mau mendapatkan keseimbangan hidup yang ujung-ujungnya kalian betul-betul hanya bisa bersabar karena apa yang kalian lakukan itu tidak berjalan gitu loh. Bahkan untuk move on aja lambat sekali energinya gitu loh. Dan ya, perjuangan dari sebuah tujuan untuk sebuah pilihan, kalian betul-betul menginginkan kondisi kebersamaan, mendapatkan sebuah dunia yang kalian inginkan. Tapi dunia yang seperti apa kalau semua perjalanan hidup kalian dari sebuah perjuangan ini ya selalu ada seseorang yang
melatar belakangi dari sebuah perjuangan kalian. Jadi sebagian ada yang berjuang dengan diri sendiri, sebagian berjuang untuk seseorang yang tidak pernah melihat, seseorang berjuang untuk orang yang lebih daripada yang dia pikirkan. Inilah yang terjadi di dalam sebuah kondisi. Kalau dilihat seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, kalian betul-betul kecewa. Semua keputusan tentang sebuah hubungan itu tidak ada yang berjalan dengan baik. Ketika kalian menjadi karmik pun hanya masalah tentang cinta yang kalian pikirkan. Ketika kalian mendapatkan posisi menjadi feminim pun, cinta itu tidak akan dan tidak membawa kebahagiaan. Tidak pernah ada keputusan untuk kalian semua atas nama cinta, atas dasar cinta. Tidak ada keputusan. Kesedihan yang kalian rasakan bertubi-tubi malah. Ini yang terjadi di kondisi kalian, ya. Dan dikatakan di sini, hubungan ini selalu membawa diri kalian percaya atau tidak percaya. Itu saja. Hubungan ini tidak ada kemenangan yang kalian rasa dari sebuah permainan. Pilihan hidup yang begitu susah untuk sukses, untuk mendapatkan kepuasan jiwa, tidak ada. Energinya malah kalian babak belur karena apa? Energi toksik dan devil di diri kalian ini membawa kalian lebih jatuh, lebih dalam lagi, sehingga kalian merasakan ini semua tidak berguna. Ya, untuk karmik dan untuk feminim, di mana energi devil ini datang, kalian betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak bisa bergerak, dan tidak mau, bahkan tidak ada kemajuan di dalam hidup, tidak ada kemenangan dan keberhasilan. Yang ada hanyalah sebuah penyesalan dari sebuah pengkhianatan. Beberapa dari kalian melakukannya karena kesombongan untuk menjadi sukses. Sebenarnya energi dari sebuah kesuksesan itu tidak ada, hanya sebuah kekecewaan saja. Untuk kalian pilih. Kalian memilih kondisi yang salah gitu. Kalian memilih tempat yang salah. Kalian memilih lokasi yang salah, dalam artian seperti itu. Ya, pilihan untuk bahagia pun tidak ada. Penyesalan pun yang kalian rasakan sekarang. Karena apa? Permainan. Cinta ini dibuat permainan. Mau feminim, mau karmik, apapun jenisnya yang berenergi karmik. Dikatakan di sini, kebahagiaan yang kalian impikan itu tidak ada. Pilihannya memang ingin bahagia, tapi pilihan bahagia yang terjadi adalah betul-betul tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Kesulitan benar. Karena apa? Playing victim yang selalu diperbuat untuk mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan semu, penyesalan yang dirasakan bertubi-tubi, tidak ada kenikmatan dari sebuah perjalanan, dari sebuah kebahagiaan yang kalian rasakan, tidak ada. Bahkan di sini keputusan dari semesta tentang keadilan ini sudah turun. Tidak ada lagi namanya keputusan main-main. Kalau kalian masih saja bermain-main dengan keputusan yang abal-abal, maka yang namanya energi karma, yaitu karma relationship, ini akan merubah semua kehidupan kalian. Bahkan yang namanya karma, kalian mau menghindar sejauh apapun, tidak bisa. Karena kalian selalu memupuk ini menjadi besar. Kalian merasa tidak melakukan yang namanya devil dan toksik, tapi tanpa kalian sadari kalian memupuk karma ini semakin besar, sehingga kalian ingin terlahir kembali itu susah dan sulit. Karena apa? Tanpa kalian sadari gitu loh, energi karma itu kalian pupuk gitu loh, selalu kalian pupuk terus dan terus gitu loh, sehingga yang ada adalah kehancuran buat diri kalian sendiri.
kebahagiaan yang tidak bisa kalian dapatkan, akhirnya kalian sakit hati. Ini bagaimana hanya dapatnya sakit hati, kehancuran, bahkan kepedihan dari sebuah perjalanan hidup kalian yang tidak bisa. Kalian ingin keluar dari yang namanya kehancuran dan beban hidup ini. Dikala kalian berada di level toxic dan devil, itulah energi karmik kalian yang selalu membawa beban dari sebuah kehancuran, dari sebuah hati yang tersakiti. Inilah energi dari sebuah energi karmik. Ya, pahami dari sebuah story-nya sayang ya. Kalian pasti akan memahami dari sebuah story-nya ya. Dan dikatakan di sini kita melihat 1, 2, 3, 4, 5 lah. Oke. Di sini di kesimpulan dalam artian ya, harus punya kekuatan untuk bisa keluar dari semua yang kalian inginkan. Tujuan kalian harus jelas. Jangan selalu bimbang, bahkan mempermainkan perjalanan hidup dengan kebohongan. Kalian akan sedih. Tinggalkanlah semua agar hidup kalian tidak stuck. Kalau kalian masih saja begitu-begitu terus energinya dan tidak mau melepas dan pergi, maka kesulitan buat kalian. Stuck hidup kalian. Mau hidup kalian stuck? Kan gak mau. Dan di sini sebagian dari kalian memang orientasinya uang. Sebagian dari kalian bermasalahnya dengan keuangan. Sebagian dari kalian bermasalahnya tentang energi kegelapan, atau bermain energi kegelapan, atau berpikir tentang energi kegelapan. Sebagian dari kalian tidak tahu bagaimana ya melihat keadaan yang sebenarnya. Harusnya kalian bisa lebih paham bahwa hidup itu adalah proses dan perjuangan. Hidup itu tidak bisa hanya. Kenapa kesulitan hidup tidak bisa dibendung? Ya, karena sebagian dari kalian ya tidak bisa menjadi seseorang yang mempunyai keputusan yang tegas. Ya, harusnya keluar dari rasa kekhawatiran. Tapi kalian selalu berpikir apakah ini bisa berjalan atau tidak. Betul-betul kalian tidak bisa membuka pikiran kalian, dan di sini kalian betul-betul mencari arah tujuan untuk bisa hidup lebih baik lagi, tapi tidak sanggup. Bagaimana kalian bisa menempuh jalan dan mendapatkan perjalanan hidup lebih baik lagi kalau kalian betul-betul tidak sanggup? Karena apa? Mendengar orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, kalian ikut aja. Iya aja, tidak pernah mempunyai jati diri dari kehidupan kalian. Dan dikatakan di sini energi kalian ya, karmic or feminine, atau bisa kedua-duanya, betul-betul kesulitan. Dari tadi Mami berkata kesulitan, sehingga apa yang kalian rasakan untuk tujuan hidup bahkan rezeki ini sepertinya tidak kunjung bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Bahkan di sini kalian masih saja berpikir untuk bisa kembali dengan pasangan kalian. Tapi bagaimana mau dikembalikan, kata Tuhan, kalau kalian tidak pernah healing? Kalian tidak pernah healing dan belajar dari sebuah kesalahan. Kalian ingin kembali, bagaimana kembali kalau tidak pernah belajar untuk healing yang benar? Kalian hanya berpikir bahwa hidup ini ya suka-suka gue. Hidup ini gak perlu punya pondasi, gak perlu punya kekuatan atau pandangan atau prospek hidup, itu gak penting. Bahkan sebagian tidak pernah menghargai satu sama lain. Semua ini yang kalian lakukan. Kalian tidak pernah menghargai apa yang sudah kalian perbuat karena kalian tidak mau peduli gitu. Ya. Oke. Kalian betul-betul
semesta bumi bilang, hubungan itu bukan games. Jangan seperti orang yang tidak punya semangat hidup, tidak punya tujuan hidup. Kalian ingin perubahan hidup dan bisa kembali menjadi manusia yang lebih baik, tapi tidak punya prinsip hidup. Bagaimana ini? Keluarlah dari rasa kekhawatiran yang berlebihan. Dikala kalian bisa melakukan yang namanya perjalanan dari sebuah kehidupan, maka kalian bisa menyeimbangkan tentang rasa insecure, tentang khawatir, ya. Kalian bisa mencoba kreativitas kalian lebih daripada yang kalian inginkan. Ini yang dikatakan, ya. Dan pesan semesta, universe berkata, ya, kalian semua menginginkan beban ini hilang, beban penderitaan dari sebuah cinta. Ini yang kalian ingin hilangkan. Beban dari sebuah cinta ini yang kalian ingin hilangkan. Dan bagaimana? Tapi kalian tidak pernah mempunyai keputusan yang tegas. Ingin keluar dari beban tapi nggak pernah tegas dalam cinta. Inilah kalian. Kalian tidak pernah tegas dalam sebuah cinta. Dan kalian merasa diri kalian menang dari apa yang kalian dapatkan, yaitu cinta. Tapi keberhasilan yang kalian dapatkan dari sebuah cinta ini adalah sebuah karma. Semua mendapatkan karma dari sebuah cinta yang kalian rasa ingin mendapatkan lebih daripada rasa yang kalian punya, yaitu kemenangan. Kalian betul-betul ingin menang dari sebuah cinta. Yang ada cuma karma yang kalian dapat. Bagaimana? Sulit, ya. Dan di sini kebohongan demi kebohongan, kalian masih saja bermain dengan energi menetap, kondisi yang menetap. Kalian ingin keluar dari rasa ketakutan yang selama ini kalian lakukan, tapi kalian pura-pura tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kalian. Padahal kehidupan kalian begitu sulit dari sebuah kondisi. Bahkan, ya, kalian ketakutan dan tidak ada keberanian dari seorang player. Kalian semua merasa hubungan ini dipermainkan. Bahkan kalian hanya takut karena gosip-gosip di luaran sana, sehingga ingin keluar dari hubungan yang tergantung atau menunggu sebuah pintu dari sebuah hubungan ini bisa adanya sebuah kesempatan dari sebuah hubungan. Tapi bagaimana mau adanya sebuah kesempatan dari sebuah hubungan kalau kalian pikir hanya cuma gosip, kalian hanya memikir kalian bukan seorang player, dan kalian merasa kalian tidak sanggup. Bagaimana kalian bisa membuat diri kalian terlepas dari kondisi yang bisa kalian pikirkan dengan secara normal? Berpikir kalian betul-betul ambyar. Karena apa? Setiap malam, setiap waktu, setiap saat kalian tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan keuangan finansial kalian juga babak belur, sayang. Semua, ya, energi kalian, ya, bahkan semangat hidup kalian untuk keluarga pun kayaknya terkontaminasi hanya karena uang juga. Kesulitan kalian betul-betul bertubi-tubi. Dan kenapa kesulitan ini bertubi-tubi? Ya, karena keberuntungan dalam hidup tidak ada yang tidak mungkin, kata Tuhan. Karena apa? Namanya cinta berbagi, apapun bentuknya, sulit. Dan dikala energi devil masih mempengaruhi hidup kalian pun akan susah. Kalian ingin kehidupan yang baru lebih baik lagi, kan? Karmik dan feminim, ataupun energi keduanya. Selagi kalian tidak mau berjuang untuk hidup dan bisa lebih baik lagi dari apa yang kalian pikirkan, maka tidak ada kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Pikirkanlah kalian secara baik-baik. Jangan berpikir secara sombong, ya, karena kalau pemikiran yang sombong itu belum tentu, sayang.
Kenapa? Ya, kalian selalu mencari jalan di belakang dari sebuah perjalanan, bahkan merencanakan sebuah perencanaan. Dan di sini yang namanya perjalanan hidup pasti akan ada ujungnya bila kalian betul-betul merasakan bahwa perbedaan itu bukan menjadi masalah, tapi pengkhianatan itu yang akan membawa permasalahan dari sebuah hubungan. Bila kalian tidak pergi dan meninggalkan yang namanya pengkhianatan, bahkan perbedaan, maka sulit kalian mendapatkan kebahagiaan yang kalian inginkan, di mana kalian tidak pernah melepas yang namanya energi X. Yang kalian pikirkan hanya rekonsiliasi atau kembali dengan orang masa lalu. Hilangkanlah energi ini untuk kalian bisa dipertemukan kembali kalau Tuhan mengizinkan, dikala kalian betul-betul bisa bertanya kepada teman, atau tidak perlu bertanya kepada teman, tapi sebagian bertanya kepada teman untuk sebuah cinta sejati itu seperti apa. Tidak bisa cinta sejati kalian pertanyakan kepada siapa-siapa kalau diri kalian tidak berubah. Kalau kalian tidak berubah, mau tanya sampai sekampung, ya, sekampung sedunia, di mana cinta sejati itu? Apakah saya bisa dapat cinta sejati? Nggak akan dapat. Kenapa? Kita minta. Ya, satu lagi. Dikala cinta sejati, dikala kalian tidak pernah memandang kebaikan dari sebuah hubungan, tidak pernah memberi hubungan itu, ya, merusak hubungan hanya karena merasa sudah basi, ibaratnya seperti itu. Ya, secepatnya Tuhan melakukan tindakan. Dikala kalian masih saja bersikap seperti anak-anak, dikala kalian bersikap seperti anak-anak, maka berimbas dengan yang namanya finansial dan karir tersebut, ya. Dan Tuhan tetap akan memberikan kesempatan kepada kalian dikala kalian masih mempunyai hasrat untuk berubah. Dikala kalian masih mempunyai keinginan untuk berubah, maka akan ada jalan kebaikan buat kalian. Nah, inilah dari sebuah perjalanan di mana ketika energi kalian itu berada di level karmik. Inilah pesan untuk kalian. Buanglah energi devil dan toksik di dalam diri kalian untuk mendapatkan sebuah kesempatan kebaikan di dalam diri kalian untuk bisa up lagi. Kalau tidak akan sulit, saya, ya. Inilah dari sebuah perjalanan, ya. Semoga kalian memahami dari sebuah story, ya. Jangan lupa, ya, event dari MDF Recycle masih berjalan, ya, sampai di tanggal 31 Agustus ke depan, ya. Dan buat kalian jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share juga notifikasi loncengnya, sayang, ya. Yang mau konsul langsung ke admin ada di deskrip. Yang mau beli kopi, yang mau beli masker dan teh, ya, langsung ke admin juga, ya. Nanti terhubung langsung, nomor admin cuma 1, sayang, ya. Oke, terima kasih untuk seluruh keluarga MDF. I love you so much. Jangan lupa jadi dirimu sendiri, ya. Bahagia itu mahal. Oke, sayang, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.